Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada saya tarik nafas dulu. Pada kesempatan kali ini kita sangat luar biasa. Kita kembali di outdoor. Kita lagi di Lembah Kidang di wilayah Gunung Arjuno. Nah, di belakang itu kelihatan puncak Gunung Arjunonya. Sebetulnya kita berniat untuk bikin podcastnya di puncak Gunung Arjuna sana, tapi karena satu dan lain hal akhirnya kita kita urungkan niat yang luar biasa itu, tapi di sini juga cukup luar biasa untuk kita membuat podcast kali ini. Nah, kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya, ada Cak Tri dan ada Mas Yeni. Keduanya adalah anggota dari Kepolisian Republik Indonesia. Yang hari ini kita akan membahas satu topik yang masih ada kaitannya dengan gunung, yaitu terkait dengan kemarin ada public figure yang metik Edelweiss kemudian jadi rame di media sosial. Nah, topik kali ini adalah apakah memetik Edelweiss itu melanggar hukum atau tidak sebetulnya. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik, Cak Tri dan Mas Yeni, ini keduanya adalah rekan pendakian saya selama beberapa tahun terakhir. Dan kebetulan kita hari ini di Arjuno yang setelah berkali-kali tertunda. Ini kali keempat rencana pendakian. Alhamdulillah hari ini akhirnya kita bisa sampai di sini. Baik, ini wilayah Arjuno kan termasuk wilayah taman hutan rakyat, Taman Hutan Rakyat Tahura Raden Suryo, di mana kita juga mengenal ada Tahura, Taman Hutan Rakyat, ada juga Taman Nasional. Nah, ada misalnya TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ada Taman Hutan Rakyat. Nah, sebetulnya ada nggak perbedaan di antara keduanya, Cak Tri atau Mas Yeni? Perbedaan antara Taman Hutan Rakyat dengan Taman Nasional itu ada perbedaannya enggak? Monggo, siapa dulu? Kemungkinan kalau menurut saya belum baca literaturnya juga ya. Sebetulnya ada perbedaan mungkin antara Taman Nasional dan Taman Hutan Rakyat terkait mungkin kegunaannya atau fungsi-fungsi lainnya, fungsinya mungkin. Kalau Taman Nasional mungkin dalam lingkup nasional mungkin ya. Kalau Taman Hutan Rakyat atau mungkin Lokal ya. wilayah lokal. Nanti kita akan Ya ini podcast dadakan, jadi saya juga bingung ini saya seperti ini. Saya juga materinya tidak menguasai. Taman Hutan Rakyat, apakah itu bisa dimanfaatkan untuk rakyat dalam artian pemanfaatan secara terbatas atau gimana? Saya juga belum baca. Nanti akan saya tambahkan informasinya ya di slide tambahan karena memang ini mendadak sekali. Kebetulan lagi di sini, wah bikin podcast kayaknya seru ini. Ini di Lembah Kitang di ketinggian 2000 berapa? 2407 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara 9 sampai 12 derajat. Ini semua masih pakai sarung tangan karena cuacanya cukup dingin walaupun sudah ada matahari yang nampak di sini. Yang disebut dengan Taman Nasional menurut pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 590 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Sedangkan yang disebut dengan Taman Hutan Raya, bukan rakyat ya, tapi Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Jadi kesimpulannya antara Taman Nasional dan Taman Hutan Rakyat itu memiliki perbedaan dari faktor jenis yang dilindungi di dalamnya. Kalau nasional itu kan asli dari tempat tersebut sehingga sistemnya zonasi, sedangkan Tahura ini ditanam atau dibudidayakan. Oke. Nah, ini wilayah Taman Nasional maupun Taman Hutan Rakyat itu kan memang
diperuntukkan untuk ada wisatanya juga, kemudian ada konservasinya juga gitu ya. Yang tentunya kalau kita masuk ke wilayah ini, ke Tahura maupun Taman Nasional ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini mestinya tahu ini. Kira-kira ada nggak larangan tertentu misalnya nggak boleh berburu atau nggak boleh apa itu? Monggo disampaikan. Kalau untuk Tahura setahu saya ini masuk wilayah konservasi ya. Jadi untuk khusus wilayah konservasi itu tidak boleh kita melakukan perburuan atau pengambilan mungkin tumbuh-tumbuhan ya, vegetasinya atau hewan-hewannya itu untuk diambil kita dan dimanfaatkan secara ekonomis mungkin ya untuk jadi konservasi itu biasanya untuk penelitian atau untuk yang lainnya kecuali untuk manfaat ekonomisnya. Jadi kalau untuk wilayah Tahura, yang pertama kalau mau memasuki ke wilayah ini memang harus ada izinnya, yaitu Simaksi. Untuk Arjuna sendiri kemarin sudah terintegrasi dalam artian sudah daftar online, habis itu baru ke pintu base camp untuk pendakian. Yang ini apa? Biasanya kan tadi disampaikan oleh Mas Yeni nggak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomis gitu ya. Kita sering jumpai juga ini ada pohon-pohon yang tumbang di tengah-tengah jalan jalur pendakian, ada pohon yang tumbang itu boleh diambil atau dimanfaatkan nggak, Mas Cak Yeni atau Mas Tri? Untuk pohon-pohon yang tumbang biasanya setahu saya ini tidak boleh dimanfaatkan ya, dibiarkan secara alami. Jadi wilayah konservasi itu dibuat untuk sealami mungkin untuk melindungi tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Mungkin sedikit menambahkan aja, apabila jika ada pohon yang tumbang, sementara kan ini dipakai jalan untuk wisata, ya cukup dipotong aja, nggak perlu dibawa pulang atau dipotong kecil-kecil dibawa ke somil untuk dibelah-belah, nggak boleh ya. Cukup dipotong, disingkirkan dari jalan itu aja sih. Nggak boleh dipakai untuk bikin mebel, untuk furniture dan lain sebagainya. Itu nggak boleh dipergunakan. Nah, sekarang soal tema utama kita, Cak Tri dan Mas Yeni, tentang Edelweiss ini. Kita tahu kan bahwa Edelweiss termasuk salah satu tanaman atau tumbuhan yang dilindungi statusnya sebagai tanaman langka atau tanaman yang ya dalam appendix untuk di dalam undang-undang kita. Masalahnya adalah kemarin diinformasikan bahwa tanaman Edelweiss yang dipakai untuk di medsos itu adalah Edelweiss yang dibeli dari budidaya ya, dibudidayakan itu. Nah, masalahnya memang benar ada nggak tanaman Edelweiss dibudidayakan atau sebetulnya dilarang untuk memetik semua Edelweiss yang ada di gunung itu. Edelweiss kan biasanya di atas 2000 ya, di atas 2000 meter itu baru ada 2500 meter itu baru ada Edelweiss-nya. Ini di Arjuna kita belum menemukan Edelweiss, tapi di wilayah Bromo, di wilayah Semeru, Gunung Butak itu sudah ada Edelweiss-nya. Nah itu apakah memang benar ada Edelweiss yang dibudidayakan atau semuanya nggak boleh dipetik untuk dibawa turun? Monggo. Lugur. Kalau untuk Edelweiss ya, kalau menurut saya itu memang dilarang untuk dipetik. Apalagi di wilayah konservasi ya. Kalau di wilayah konservasi memang sudah pasti dilarang itu. Dan termasuk tumbuhan langka kalau tidak salah itu. Soalnya kan dari habitatnya itu di atas 2500. Jadi tidak di semua tempat itu ada Edelweiss itu. Informasi yang saya terima dan saya baca, untuk ke wilayah kawasan Bromo itu ada budidaya Edelweiss. Nah, sedangkan yang dipakai oleh public figure yang kemarin, kita kan tidak tahu dari mana asal Edelweiss itu. Apakah memang dari hasil budidaya? Ya memanglah dia beli dari
pedagang akunya dari budidaya. Apakah itu benar budidaya atau ngambil dari alam ya? Kita tidak tahu. Ya, Sepihak ya. kita ini Klaim sepihak. harus masyarakat harus aware terhadap lingkungan. Jadi ya mau nggak mau ya kita ini harus peduli. Kita harus peduli. Memang kalau memang ngambil di alam ya monggo ditegur, itu aja. Ditegur dengan cara yang baik. Nah, beberapa pendaki yang melakukan pemetikan edelweiss di alam liar di-banned sama nggak hanya satu gunung, bahkan di beberapa wilayah gunung. Menteknya di sini, dia akhirnya di-banned di beberapa gunung gitu. Soalnya sekarang kan sudah online. Jadi terintegrasi. Dia tahu ini orang ini pernah metik, akhirnya di-banned di pendakian gunung yang lainnya. Ya, jadi kekuatan netizen kita kan luar biasa ya. Indonesia terkenal dengan netizennya yang sangat garang sekali. Yang penting on edelweiss nampang di medsos, habis sudah langsung dibully mati-matian. Padahal ya sumbernya kita tidak tahu. Memang kita para pendaki ini memang sangat tidak berkenan ya ketika ada edelweiss yang dipetik bawa turun, karena salah satu slogan pendaki yang sangat umum adalah jangan membawa keindahan gunung untuk turun ke bawah atau membawa edelweiss turun ke bawah, tapi ajalah orang yang itu yang saudara itu ajak naik ke gunung untuk ditunjukkan keindahan edelweiss itu, jangan dipetikkan dibawa ke bawah gitu loh. Itu yang seringkali slogan yang dipakai oleh para pendaki itu, sehingga kalau kemarin diklaimnya itu ada budidayanya, memang betul di Bromo ada budidayanya, budidaya edelweiss itu ada, tapi kan kita nggak pernah tahu apakah itu yang kita pakai foto di medsos itu hasil budidaya atau tidak, kan kita nggak pernah tahu, dan itu memancing amarah dari netizen gitu loh. Nah, sehingga alangkah baiknya kalau memang itu tidak perlulah kita share, karena itu kadang melukai beberapa orang yang memang punya itikat baik untuk melindungi itu supaya tetap lestari sampai dengan anak cucu kita nantinya. Edelweiss atau Anaphalis javanica merupakan salah satu tanaman yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P106 Men.LHK Setjenkum tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dengan demikian jelas bahwa bunga edelweiss merupakan salah satu tanaman yang keberadaannya dan peruntukannya dilindungi berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 tersebut. Kemudian larangan terhadap sanksi terhadap orang yang melakukan memetik edelweiss tercantum dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, lumayan kan? Nah, sekarang bagaimana bunyi pasal 21-nya? Pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk A. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik tumbuhannya, bunganya saja, daunnya saja, dan lain sebagainya yang termasuk tanaman yang dilindungi, itu dapat dikenai sanksi sebagaimana pasal ini. Sanksinya berapa? Tadi 5 tahun atau denda maksimal 100 juta rupiah ya. Jadi jelas ini larangannya. Bagaimana kemudian bunyi pasal 33-nya? Disebutkan di situ pasal 33 ayat 3, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Tadi di depan sudah kita jelaskan perbedaan antara Taman Nasional dan Taman Hutan Raya, di mana masing-masing punya peruntukan sendiri-sendiri, sehingga ketika melakukan aktivitas di dalam taman tersebut yang tidak sesuai untuk ilmu pengetahuan, penelitian, pariwisata dan lain sebagainya, tapi dipetik untuk menjual tanaman-tanaman tersebut, maka dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang SDA Hayati dan Ekosistem. Nah, ada beberapa hal lain selain edelweiss sebetulnya yang sering kali kita lupakan, Mas ini dan Cak Tri ya. Misalnya kita lagi naik gunung ini ya. Ini kita ada sekitar 10 tenda di wilayah Lembah Kiteng ini.
ternyata untuk wilayah gunung yang sangat luar biasa, Arjuna ini memang MDPL-nya di bawah Semeru. Tapi bagi yang pernah ke Semeru dan bagi yang pernah ke Arjuna bisa membandingkan betapa hancurnya ketika kita harus mencapai di Lembah Kidang ini. Tapi ketika sampai di Lembah Kidang ini, kita capek ya mau istirahat, ternyata masih ada juga para pendaki yang ya seperti biasa membawa alat musik, membawa sound system yang itu kemudian disetel lagu yang sangat lantang sehingga kita mau istirahat, mau summit, mau ke puncak itu agak terganggu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita bahas ulang di sini, Mas. Ini kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan untuk para teman-teman yang suka mendaki gunung yang seharusnya janganlah dibawa ke sini. Kira-kira apa aja? Jadi tujuan kita ke gunung itu apa sih? Salah satunya yaitu mencari kesunyian, ketenangan ya. Itu kalau pribadi saya itu tujuannya. Nah, bisa dibayangkan kalau tetangga tenda sebelah membunyikan musik dengan suara lantang ya, itu sangat mengganggu sekali. Terutama bagi orang-orang yang seperti saya gitu. Yang mendambakan kesunyian. Mendambakan kesunyian karena kita sudah bosan di kota itu dengan hirup pikuk kota itu kita bosan. Di gunung mau cari yang sepi-sepi, damai, ketemu seperti itu lagi. Ngapain gitu loh jauh-jauh ke sini kalau hanya ketemu itu ya. Mungkin Mas Yani mau menambahkan. Kalau saran saya ya, mending orang-orang yang seperti itu beli headset lah, didengarkan sendiri ya. Kalau memang dia memang suka musiknya itu, biar tetangganya nggak terganggu. Soalnya kita memang butuh istirahat ya. Capeknya itu minta ampun kalau sudah sampai dia gitu. Itu salah satunya ya, tentang musik yang seringkali diperdengarkan dengan lantang saat orang butuh istirahat. Ada yang lainnya juga yang perlu diperhatikan juga, terutamanya biasanya soal kesusilaan ya Cak Tri ya. Jadi walaupun kita tidak pernah menjumpai itu, nggak pernah menjumpai yang orang melanggar kesusilaan di gunung misalnya, tapi ya sering kita mendengar cerita ada apa namanya pendaki yang melakukan tindakan asusila di gunung. Itu pun juga seharusnya saudara hindari karena kita di gunung ini kan ini kita masuk ke wilayah alam lain ya, yang kita tahu persis bahwa di gunung ini ya ada banyak sekali makhluk yang mungkin tidak sama dengan kita, yang itu kalau dilanggar ya kita memiliki konsekuensi pada itu. Nah, ada satu teringat saya saat kita berjalan ke sini dari Pemondokan ke Lembah Kidang, kita menjumpai tanaman verbana yang ini bentuknya mirip dengan yang sama dengan yang ada di Semeru, di Roro Ombo Semeru. Nah, kalau di Roro Ombo Semeru itu memang ada ketentuannya. Untuk tanaman verbana itu boleh dicabut, boleh diambil sampai akar-akarnya, boleh dibawa pulang dan lain sebagainya. Untuk verbana ya, yang bentuknya mirip lavender, warnanya ungu. Nanti ada footage-nya akan kita tampilkan di sini. Tapi di apa namanya di Tahura ini kita jumpai tapi nggak banyak, sedikit verbana itu. Nah, kalau di sini boleh nggak dicabut? Karena kalau di Semeru boleh dicabut itu. Kalau di sini boleh nggak dicabut, Mas Ini Satri? Kalau menurut saya untuk verbana di Semeru itu kan memang pengecualian ya. Jadi daerahnya sana itu sudah terlalu banyak verbananya dan itu termasuk tanaman invasif yang menyerap air. Jadi pengecualian untuk di Semeru mungkin bisa dipetik. Kalau untuk verbana yang saya lihat tadi di Pemondokan kemarin ya Pak ya, itu cuma sedikit. Dan di sini juga saya jelaskan kembali kan wilayah konservasi. Jadi untuk mengambil semuanya yang ada di sini tidak boleh seperti itu. Ya, kalau yang di sini di Arjuna itu belum ada sih, belum ada aturannya boleh untuk memetik, dalam artian memetik atau membunuh, mencabut untuk bunga verbana. Tapi hati-hati, bunga verbana itu juga gampang menyebar melalui yang bunga-bunganya kan ada bijinya itu. Kalau bahasa Jawanya indrengnya itu loh. Nah, itu gampang untuk menyebar. Kalau memang mencabut ya harus hati-hati, jangan dibawa, dicabut terus diewer-eweran dinding. Nanti malah kemana-mana. menyebar. Ya, karena itu ya bahaya juga karena invasif ya. Benar Mas Yani tadi, invasif dan menyerap banyak air gitu. Nanti kasihan nanti tumbuhan yang di sekitarnya pasti kalah gitu. Oke. Kesimpulannya kan begini.
ada tanaman jenisnya sama, verbana, di wilayah tertentu boleh dicabut, bahkan dianjurkan dicabut karena itu invasif dan itu hama bentuknya. Tapi di wilayah lain belum tentu itu diperbolehkan dicabut, contohnya di Tahura ini. Ini kan taman wilayah konservatif ya, yang seharusnya yang tadi disampaikan tadi nggak boleh berburu, tidak boleh mencabut tanaman, nggak boleh apapun. Sehingga kalau ada verbana sekalipun di wilayah Arjuno, misalnya kita pernah ke Semeru kemudian ke Arjuno, loh ini verbana ini, langsung kita babat dicabut semua. Nah jangan seperti itu ya, karena mungkin aturannya bisa berbeda sepanjang kita tidak dianjurkan dan tidak disuruh sama pengelolanya. Kalau di Semeru disuruh kita, kalau ketemu verbana yang kayak gini gambarnya, cabut aja enggak apa-apa, dibawa pulang atau di bagaimana. Tapi kalau di Arjuno walaupun ada dan saudara tidak dianjurkan, disarankan untuk tidak melakukan upaya-upaya yang niat kita bagus ini. Wah, ini tanaman invasif ini, kita cabut saja. Nah, sepanjang itu nggak dilarang ya jangan, karena memang tidak banyak, hanya beberapa wilayah gini, sedikit saja. Tapi loh, kaget gitu, loh ada verbana di sini. Ya cuma kita lewat saja, ada footage-nya di sini nanti. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan kawan-kawan sekalian, Cak Tri dan Mas ini terkait dengan hobi yang sekarang lagi marak ini ya, hobi tren ya, hobi mendaki gunung ini. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Ya sesuai dengan moto pendaki, jangan ambil apapun kecuali gambar, jangan bunuh apapun kecuali waktu, dan jangan tinggalkan apapun kecuali langkah kaki. Salam lestari. Ya, kalau saya nggak banyak. Ini mengenai kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Orang Indonesia secara luas, nggak hanya pendaki saja. Ya, kalau ke gunung atau wisata lain, kita utamanya gunung ya, karena kita membahas gunung. Sampahnya tolong dibawa turun. Terutama plastik, itu karena tidak bisa diurai, bisa bertahan sampai ratusan tahun ya. Oke. Terima kasih Mas Tri dan Cak Tri dan Mas Yeni. Memang betul ini sebenarnya Cak Tri dan Mas Yeni, ini di beberapa gunung malah sudah ada aturan larangan membawa tisu ya. Tisu basah terutama itu dilarang. Kemudian ada beberapa gunung yang dilarang membawa botol minum air mineral botolan, harus diganti dengan jerigen. Nah, ini juga ada beberapa aturan seperti itu, sehingga tolong diperhatikan buat kawan-kawan sekalian bagi yang akan naik gunung tertentu, dipelajari dulu. Oh, di gunung ini kita boleh bawa tisu kok, ternyata di sini nggak boleh. Nah, jangan dibantah gitu, karena memang itu aturannya masing-masing dan itu berbeda-beda gitu ya, sehingga mohon dihormati karena tujuan utamanya bagus kok. Mereka memang, kita pengennya untuk melihat gunung ini, melihat keindahan alam semesta ciptaan Tuhan ini, tapi jangan lupa bahwa kita juga datang ke sini dengan baik supaya tidak merusak hal-hal yang sudah baik yang ada di alam ini. Baik, terima kasih Mas Yeni dan Cak Tri atas waktunya yang ini saya todong untuk ayo bikin podcast saya di sini gitu ya. Saya juga nggak bawa alat, cuman bawa dadakan, cuman bawa apa ini, satu clip on ini sehingga dipakai secara bergiliran. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian telah menyaksikan tayangan singkat podcast ini. Semoga sehat selalu. Nanti kita bertemu di Edu. Salam sehat, saya Effendi dan Cak Tri, Mas Yeni. Sampai jumpa.